Dalam seri ke-73 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, Suherman sebagai Tabipong, Tanpek dan Amir sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng, Rayuyu dan prajurit-prajuritnya segera mengejar Ratanja. Mereka tiba di depan pintu gapura samping. Dua orang prajurit jaga segera menemui mereka. Rawedeng kesal karena ternyata dua orang penjaga itu berbuat teledor. Mereka telah membiarkan Ratanja melewati pintu gerbang samping. Goblok! Mengapa kalian membiarkan mereka lolos begitu saja, ha? Ampun Tuan Rawedeng. Kami sama sekali tidak tahu bahwa Tuan Ratanja menjadi pelarian. Apa sudah lama mereka melewati pintu gerbang ini? Belum lama Tuan Rayuyu. Baru saja. Kalau begitu sebaiknya kita kejar mereka sekarang juga, Rawedeng. Mumpung mereka belum terlalu jauh. Dengar prajurit, kalian berdua akan mendapat ganjaran hukuman karena keteledoran ini. Waduh, celaka. Kita bakal mendapat hukuman. Iya, semua ini karena salah kita. Memang seharusnya kita memeriksa Tuan Ratanja. Bukan hanya memeriksa, seharusnya kita menahan mereka. Waduh, sekarang sudah terlambat. Mau tidak mau kita harus menerima hukuman dari Tuan Rawedeng. Sial. Malam ini benar-benar kita sial. Praharsini. Aku lelah sekali, Ratanja. Punggungku pegal sekali rasanya, dan kakiku kesemutan. Kita sudah jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Apakah kita harus berkuda malam ini? Rasa-rasanya aku tidak kuat lagi, Ratanja. Aku ingin istirahat. Aku lelah sekali. Kita tidak bisa istirahat di sembarangan tempat, Praharsini. Kita harus mencari tempat persembunyian yang aman. Aku khawatir pelarian kita ini segera diketahui oleh Gusti Ramapati. Dan kalau benar demikian, kita pasti dalam kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Kita belum benar-benar aman, Praharsini. Aku takut, Ratanja. Aku takut dan lelah. Aduh, kakiku kesemutan. Kakiku seperti tidak dapat merasakan apa-apa lagi. Ya, baiklah. Kita harus segera menemukan tempat persembunyian. Ayo Praharsini, dekaplah aku. Kita jalan lagi. Setelah lewat tengah malam, Ratanja sudah tiba di tepian hutan tarik. Mereka terus berkuda. Pohon-pohon hutan yang besar-besar mengepung mereka dari segala penjuru. Praharsini nampak semakin ketakutan. Dia mendekap Ratanja erat-erat. Setelah beberapa saat lamanya mencari, akhirnya Ratanja menemukan sebuah gua kecil. Ratanja menampatkan kudanya di bawah pohon, kemudian menuntun Praharsini menghampiri mulut gua. Praharsini nampak sangat lelah. Dia berjalan sambil bergayut di pundak Ratanja. Ratanja terus membimbingnya dengan hati-hati. Nah, sepertinya gua ini cukup bersih. Kita bisa istirahat di tempat ini. Gelap sekali tempat ini, Ratanja. Apakah di sekitar tempat ini tidak ada binatang buas? Jangan khawatir. Aku akan berusaha melindungimu. Terima kasih, Ratanja. Aku berutang budi kepadamu. Dengan apa aku harus membalasnya? Dengan mensyukuri keadaan kita ini. Sudahlah. Kau tidak perlu berpikir macam-macam. Mudah-mudahan saja
prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejar kita sampai kemari. Aduh, kakiku pegal sekali rasanya. Ya, coba sandarkan punggungmu di dinding gua. Biarlah aku mengurut kakimu sebentar supaya tidak terlalu kejang lagi. Ayo, julurkan kakimu kemari. Aku akan mengurutnya. Mengapa? Aku tidak biasa. Aku tidak biasa diurut, Ratanca. Aku belum pernah mengalaminya. Kau tidak akan bisa istirahat. Kau tidak akan bisa tidur dengan nyenyak kalau kakimu masih kejang. Ayolah, kau tidak usah malu-malu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengurut kakimu. Ayolah, Prarsini. Mengapa kau masih belum percaya kepadaku? Aku tidak bermaksud apa-apa. Sungguh. Baiklah, tapi jangan terlalu keras mengurutnya, Ratanca. Aku sudah biasa mengurut kaki orang. Aku sudah biasa melakukannya. Bahkan Gusti Ramapati seringkali memanggilku untuk mengurut punggungnya atau pinggangnya. Ayolah, julurkan kakimu kemari. Nah, begitu. Tahan sedikit ya. Barangkali akan terasa sedikit sakit. Pelan-pelan, Ratanca. Pelan-pelan saja. Aduh. Praharsini menjulurkan kakinya ke atas lempengan batu yang terletak di lantai ruangan goa. Ratanca segera menjamah kaki yang indah dan lembut itu, dan dia pun mulai mengurutnya. Ratanca terus mengurut. Dia mengurut mulai dari telapak kaki, naik ke betis, dan sampai ke bagian lutut. Praharsini menggeliat kesakitan. Tiba-tiba Ratanca merasakan hatinya berdebar-debar. Jantungnya berdegup dengan kencang sekali. Selama ini, dia belum pernah menjamah kaki yang begitu indah yang dimiliki oleh seorang gadis secantik Praharsini. Ada apa, Ratanca? Mengapa kau berhenti? Kukira sudah cukup, Praharsini. Kakimu akan segera pulih seperti sedia kala. Aku sudah berusaha meluruskan dan melemaskan urat-uratnya yang kejang. Terima kasih, Ratanca. Sekarang tidak terlalu kejang lagi. Sekarang sudah dapat ditekuk. Lihatlah. Ada apa, Ratanca? Kau sepertinya kelihatan... Kau kelihatan bingung. Iya, aku memang sedang bingung. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya, kita tidak mungkin terus bersembunyi di tempat ini, bukan? Apa yang kita hadapi sekarang ini adalah sebuah kekuasaan yang besar yang meliputi hampir seluruh pulau Jawa di bagian timur. Mulai dari bekas kerajaan Daha sampai ke Kadipaten Blambangan. Pemerintah Majapahit mempunyai 1000 mata dan 1000 telinga. Mungkin kita bisa saja selamat untuk sementara waktu. Barangkali kita bisa bersembunyi di suatu tempat. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kita bisa menyelamatkan diri dari incaran prajurit-prajurit Majapahit? Kita bisa terus bersembunyi, Ratanca. Asal kita tidak pernah keluar ke tempat yang ramai. Kita pasti akan selamat. Ini bukan permainan anak kecil, Praharsini. Sebab ketahuilah, dalam waktu singkat, seluruh rakyat Majapahit akan segera tahu bahwa kita menjadi pelarian. Dan hal itu pasti akan lebih menyulitkan usaha kita menyelamatkan diri. Lalu bagaimana, Ratanca? Kau sepertinya sudah putus asa. Kita bisa saja putus asa, Praharsini. Tapi kita harus tetap berusaha. Sudah kepalang basah. Kita sudah menjeburkan diri kita ke dalam bahaya yang besar. Dan kita tidak ingin tenggelam, bukan? Sudahlah. Sekarang lebih baik kau istirahat. Tidurlah. Kau sudah nampak sangat lelah. Iya, aku lelah sekali. Tapi apakah aku akan bisa tidur dalam keadaan seperti ini?
Mengapa nasibku begini buruk? Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika aku akan menjadi seorang pelarian. Aku biasanya hidup dengan tenang bersama keluargaku, bersama kedua orang tuaku di desa kelahiranku. Praharsini, kau harus membantu aku. Kita harus saling membantu. Kalau kau menjadi sedih, kau cemas dan takut, aku tidak bisa berbuat banyak. Aku menyesal sekali, Ratanca. Aku telah melibatkanmu dalam kesusahan ini. Seharusnya aku menanggungnya sendirian saja. Praharsini, aku rela melakukannya untukmu. Aku sama sekali tidak menyesal. Kau tidak bisa membohongi aku, Ratanca. Cahaya matamu memancarkan rasa penyesalan. Kau pasti membenci aku. Kau pasti mengutuk seorang perempuan seperti diriku ini. Praharsini, mengapa kau tidak tidur saja? Tidurlah. Kau membutuhkan waktu istirahat dengan tenang. Besok pagi, baru kita pikirkan lagi kemana kita akan meneruskan perjalanan. Ayolah, tidurlah. Kau bisa tidur di atas lempengan batu ini. Sementara aku akan tidur di sana, di depan pintu gua. Jangan terlalu jauh, Ratanca. Mengapa kau tidak tidur di sini saja bersamaku? Jangan begitu, Praharsini. Bagaimana aku bisa melakukannya? Kau seorang gadis, sedangkan aku seorang laki-laki. Kita tidak mempunyai hubungan apa-apa. Sementara aku tahu kau sendiri sedang dilanda kesusahan. Sudahlah, Praharsini. Tidurlah. Iya, Ratanca. Aku akan tidur. Dan kau sendiri bagaimana? Kau juga akan tidur, bukan? Kita membutuhkan tenaga untuk besok pagi. Selamat malam, Praharsini. Selamat malam, Ratanca. Ratanca membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu di depan mulut gua. Bulan tua naik di atas ranting-ranting pohon. Cahayanya menyiram wajah Ratanca dengan lembut. Dan cahaya itu membias ke dalam ke ruangan gua. Ratanca mendesah perlahan. Praharsini, mengapa aku bisa membawa lari gadis ini dari Majapahit? Apa yang telah aku lakukan? Apakah aku ini masih waras? Apa sebenarnya yang telah terjadi pada diriku? Apakah aku sedang jatuh cinta? Oh, tidak mungkin. Tapi, benarkah hal itu tidak mungkin terjadi? Baiklah. Baik. Katakanlah aku jatuh cinta pada gadis itu. Lalu apa yang akan kulakukan? Apakah aku akan mengawininya? Oh, tidak. Dalam hal ini aku tidak boleh gegabah. Aku akan selalu teringat apa yang dikatakan Bapak Wong. Ratanca, kau anak yang baik. Kau cerdas dan mau bekerja dengan tekun. Suatu saat nanti kau pasti akan berhasil. Tapi kau harus hati-hati, Ratanca. Cepat atau lambat, mungkin Bapak Wong sendiri tidak pernah akan menyaksikannya. Kau pasti akan bertemu dengan seorang wanita yang menjadi pasangan hidupmu. Carilah wanita yang baik, yang dapat membantumu bekerja, yang dapat memberimu dukungan semangat untuk melaksanakan tugas-tugasmu. Seorang wanita yang baik akan membuat suaminya memperoleh kemajuan-kemajuan. Sebaliknya, seorang wanita yang tidak baik, yang serakah, penuh nafsu, penuh gairah, mata duitan, senang barang-barang mewah,
sulit untuk menerima pengertian-pengertian dari suami. Mau menang sendiri dan selalu hidup di bawah telapak nafsu birahinya. Tidak akan pernah membawa suaminya maju, Ratanja. Wanita seperti itu harus kau singkiri sejauh-jauhnya. Wanita seperti itu bisa membawa malapetaka di dalam hidupmu, Ratanja. Praharsini, kukira Praharsini bukanlah seorang wanita yang dikhawatirkan Bapak Uwong. Kukira dia mempunyai perangai yang cukup baik. Praharsini, mungkin benar aku telah jatuh cinta pada gadis ini. Aku tidak bisa menolak. Aku tidak bisa menghindarinya. Dan aku telah mempertaruhkan nyawaku, harapan-harapanku untuk menyelamatkan gadis ini. Apakah aku telah keliru melangkah? Mudah-mudahan saja tidak. Mudah-mudahan saja aku sedang melangkah di jalan yang lurus. Praharsini, nampaknya dia sudah tidur. Kasihan. Dia kelihatan sangat lelah. Dia kelihatan sangat menderita. Karena tidak bisa tidur, akhirnya Ratanja bangkit. Dia melihat ke arah Praharsini. Gadis itu terbaring di atas lempengan batu. Rambutnya yang panjang dan hitam terjurai ke bawah. Hati Ratanja kembali berdebar. Dan hatinya semakin berdebar ketika perlahan-lahan dia mendekati gadis cantik yang sedang tidur itu. Sekarang Ratanja duduk di samping Praharsini. Dia terus mengamati sosok tubuh gadis itu, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Benar, dia sudah tidur. Nafasnya turun naik dengan teratur. Aku sama sekali tidak pernah menduga. Aku tidak pernah menduga bahwa suatu saat aku dan seorang gadis cantik tidur dalam sebuah gua kecil, menjadi buron pemerintah Majapahit. Ya, semuanya sudah terjadi. Bapak Uwong seringkali mengatakan bahwa kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Untuk sesaat lamanya Ratanja duduk di atas lempengan batu di samping Praharsini. Pada saat dia bangkit dan bermaksud kembali ke pintu goa, Praharsini membalikkan tubuhnya. Ratanja? Praharsini, rupanya kau belum tidur ya? Rupanya kau juga belum tidur. Angin kadangkala bertiup kencang. Apakah kau tidak merasa dingin? Tidak, Ratanja. Ruangan gua ini cukup hangat. Lebih baik kau tidur di sini saja. Tidurlah di sini, Ratanja, di sampingku. Di sana angin terlalu kencang. Nanti kau jatuh sakit. Jangan, Praharsini. Mengapa? Aku tidak apa-apa. Aku percaya padamu, Ratanja. Tidurlah di sini. Kalau kau malu, aku akan menghadap ke sana, ke dinding gua. Bukan soal itu. Tapi kita, maksudku, aku adalah seorang laki-laki dan kau adalah seorang gadis. Kita tidak bisa tidur berdekatan. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita hanya akan tidur saja. Sudahlah, Ratanja. Kau jangan mempunyai pikiran macam-macam. Kau sudah membawaku pergi dari Majapahit ke tempat ini. Aku percaya padamu. Aku percaya kepadamu sampai ke dasar hatiku. Iya. Kalau begitu baiklah. Aku akan tidur di sini. Dan kita memang tidak akan melakukan apa-apa. Kita hanyalah berteman. Kita tidak mempunyai hubungan apa-apa. Oh, kuda itu. Dia meringkik keras sekali. Bahaya, bahaya. Ratanja, kau mau kemana? Ratanja? Kau tunggu di sini sebentar. Aku harus menyumbat mulut kuda itu agar jangan meringkik lagi. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Ratanja, kau mau kemana? Kalau kuda itu terus meringkik-ringkik sepanjang malam, suaranya dapat memancing perhatian orang-orang.
Dan kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit mengejar kita kemari, dan mereka mendengar suara kuda itu, kita bisa tertangkap di tempat ini. Lalu, mau kau apakan kuda itu? Dia juga membutuhkan tidur, Praharsini. Aku pergi sebentar. Kau tunggu di sini saja ya. Jangan lama-lama, Ratanca. Aku akan segera kembali. Ratanca melompat turun dari mulut gua. Dia menyusup ke pohon-pohon liar yang terdapat di sekitar gua. Tak lama kemudian dia muncul kembali sambil menggenggam beberapa lembar daun. Ratanca kemudian menghampiri kudanya yang masih tertambat di bawah pohon. Jangan ribut. Suaramu keras sekali. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit mendengar, kita semua akan celaka, tahu? Iya, aku tahu. Kau pasti juga ingin istirahat, bukan? Nah, ini. Makanlah daun-daunan ini. Kau akan segera mengantuk. Dan kau akan tidur pulas. Daun-daunan ini tidak berbahaya. Kau tidak akan menjadi sakit karenanya. Percayalah padaku. Ayolah, bukalah mulutmu. Iya, ayolah manis. Makanlah daun-daunan ini. Kau tidak ingin melihat kami celaka, bukan? Ayo, makanlah. Nah, begitu. Kau seekor kuda yang manis. Kau sudah banyak membantu kami. Kau sudah membawa kami lari jauh meninggalkan kota Raja Majapahit. Dan kami masih sangat membutuhkan tenagamu. Kita bisa bekerja sama dengan baik, bukan? Ratanca menyuapi kuda itu dengan beberapa lembar daun-daunan hutan yang mengandung racun tidur. Setelah itu Ratanca menunggu sesaat lamanya. Kuda itu tidak lagi meringkik. Matanya kelihatan menjadi ciut. Beberapa kali dia hampir tidak dapat menahan tubuhnya. Ratanca merasa lega setelah melihat kuda itu tidak tahan lagi. Dan binatang itu pun roboh tak berdaya. Nah, bagus. Kau bisa tidur dengan pulas di tempat ini. Dan kami tidak akan khawatir lagi. Kami tidak akan khawatir kau meringkik-ringkik dan membuat keributan. Nah, manis, tidurlah. Aku akan menyelimuti tubuhmu dengan daun-daunan ini. Selamat malam. Bagaimana kuda itu, Ratanca? Dia tidak akan mengundang bahaya lagi. Dia sudah tidur dengan pulas. Kau memberinya racun tidur, ya? Iya. Aku memberinya makan beberapa lembar daun yang mengandung racun tidur. Kau tahu, Praharsini? Hutan tarik ini menyimpan kekayaan obat-obatan yang melimpah ruah. Bermacam-macam daun, kulit, akar-akaran, ataupun biji-bijian dapat kita ambil dari tengah-tengah hutan belantara ini. Rupanya kau pandai sekali soal ramuan daun-daunan. Aku belajar banyak dari Bapak Wong. Siapa Bapak Wong? Guruku, orang tuaku, dan juga sahabatku. Sekarang, di mana beliau? Di mana beliau tinggal? Beliau sudah tidak ada lagi. Oh, sayang sekali. Maafkan aku, Ratanca. Ratanca? Mengapa kau masih belum tidur? Kau belum mengantuk, ya? Tidurlah, Praharsini. Aku akan menunggu di sini. Ratanca, aku akan berbaring sambil memegang telapak tanganmu. Jangan, Praharsini. Jangan berbuat macam-macam. Aku hanya akan memegang tanganmu, Ratanca. Tanganmu dingin sekali. Jangan, Praharsini. Aku tidak ingin terjerumus lebih jauh. Kita tidak akan terjerumus. Mengapa kau nampaknya ketakutan sekali, Ratanca? Kau seorang pemuda yang sangat lugu. Kau jujur, kau baik. Tidak seharusnya kau merasa takut. Aku belum pernah melakukannya dengan siapapun juga.
Aku belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Memang, kau nampaknya masih sangat muda. Berapa usiamu, Ratanja? Aku belum genap 20 tahun. Aku 19 tahun. Kita berselisih 1 tahun. Setelah kau menjadi bayi 1 tahun, aku baru dilahirkan ke muka bumi. Tanganmu masih dingin sekali. Tidak, sekarang menjadi sedikit hangat. Bagaimana perasaanmu, Ratanja? Jangan bertanya soal itu, Praharsini. Sudahlah, tidurlah. Aku akan tidur, tapi aku tidak akan melepaskan tanganmu. Diam, Praharsini. Ada apa, Ratanja? Aku mendengar derap orang-orang berkuda. Masih jauh sekali, tapi aku dapat mendengarnya dengan baik. Aku juga mendengarnya, Ratanja. Bagaimana ini? Bagaimana kalau misalnya mereka prajurit-prajurit Majapahit? Tenanglah, Praharsini. Aku yakin mereka tidak akan menemukan kita di tempat ini. Tenang sajalah. Kita sudah sampai di pinggiran hutan tarik, Rayoyo. Bagaimana sekarang? Apakah akan kita teruskan? Lihat, Raweting. Ada sebuah jalan kecil. Baiklah, kita periksa suasana di sekitar sini. Ayo kalian, prajurit-prajurit yang membawa obor, berkuda paling depan. Ayo. Hiya, 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 hiya. Lihat, Rayoyo, ada sebuah gua kecil di sebelah sana itu. Lihat. Oh, benar, Raweting. Biarlah aku yang memeriksanya. Kau periksa gua itu, Rayoyo. Sementara aku akan memeriksa suasana di sekitar tempat ini. Rawedeng segera melompat turun dari kudanya, sementara Rayuyu sudah lebih dulu bergegas melangkah menghampiri gua. Beberapa orang prajurit berlompatan dari punggung kudanya masing-masing, dan mereka mulai bekerja meneliti keadaan di sekitar goa. Ada yang menguak rumpun semak belukar, ada yang meninjau sudut-sudut pohon yang gelap. Sementara itu, Ratanja dan Praharsini menggeser duduknya ke bagian dalam goa, dan mereka bersembunyi di sebuah lekukan goa yang cukup sempit. Mereka bersembunyi sambil berdekapan. Tangan Ratanja membekap mulut Praharsini supaya jangan mengeluarkan suara keributan. Jantung Ratanja bagaikan berhenti berdenyut ketika mendengar suara orang berkata-kata di pintu goa. Bagaimana, Rayoyo? Wah, tidak ada apa-apa, Raweting. Aku tidak menemukan apa-apa. Kau sudah memeriksa ke dalam sana? Sudah? Aku kira tidak ada apa-apa di dalam sana. Jangan-jangan malah gua ini tempat ular-ular besar bersarang. Sudahlah, Raweting. Lebih baik kita cari saja ke tempat yang lain. Kurang ajar. Kita sudah berjalan cukup jauh, Rayuyu. Dan kita terpaksa menelan kegagalan. Bagaimana kita harus melaporkannya kepada Gusti Ramapati? Kita tidak akan melaporkannya sebelum berhasil, Raweting. Kita cari saja mereka sampai ketemu. Kalau begitu, baiklah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Siapkan prajurit-prajurit, Rayuyu. Kita cari ke tempat lain. Ratanja, Iya. aku takut sekali, Ratanja. Tenanglah, kita telah selamat. Mereka tidak dapat menemukan kita. Ratanja,
dekaplah aku, Ratanja. Aku takut sekali. Jangan kau lepaskan aku. Sudahlah, mereka sudah pergi. Dan mereka tidak akan kembali lagi kemari. Malam ini kita bisa istirahat dengan tenang di ruangan gua ini. Tapi aku masih merasa takut, Ratanja. Lihatlah, rabalah dadaku ini. Bukankah dadaku masih bergetar? Ratanja, apakah kita akan bisa menyelamatkan diri seterusnya? Apakah suatu saat nanti kita tidak akan tertangkap? Kita harus minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan saja kita akan selamat, Praharsini. Sudahlah, Praharsini. Lepaskan aku. Bahaya sudah lewat. Kita tidak perlu berdekapan lagi. Kita bisa keluar dari lekukan gua ini. Ratanja, ya. Maafkan aku. Aku telah mendekapmu erat sekali. Kau tidak apa-apa, bukan? Tidak, Praharsini. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ratanja, entahlah mengapa aku tertarik pada pemuda lugu ini. Mungkin karena dia baik. Dia memang seorang laki-laki yang baik. Dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatanku. Ratanja, aku telah menyeretmu terlalu jauh. Maafkan aku, Ratanja. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku barangkali aku dapat mencintaimu. Bagaimana denganmu, Ratanja? Aku tahu kau juga tertarik padaku. Kau tertarik padaku, bukan? Kau tidak bisa menyembunyikannya. Aku melihat pandangan matamu. Pandangan matamu yang penuh arti. Praharsini. Ratanja, ada apa? Kau sedang berpikir tentang apa? Tentang dirimu, Ratanja. Aku sedang memikirkan tentang dirimu. Kau ini ada-ada saja. Aku tidak mempunyai sesuatu yang menarik untuk dipikirkan. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau jangan terlalu merendah. Aku bersungguh-sungguh, Praharsini. Kau seorang gadis cantik. Kalau kau mau, dengan kecantikanmu, kau dapat meraih apa saja yang kau inginkan. Sedangkan aku, apalah artinya seorang pemuda lugu seperti Ratanja? Dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak mempunyai pangkat, tidak mempunyai jabatan. Dia hanyalah seorang pemuda yang sedikit mempunyai kemujuran, karena bisa tinggal di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kau orang baik, Ratanja. Kau jujur dan bertanggung jawab. Kau mempunyai sifat-sifat yang menarik, dan kau mempunyai sikap yang sangat mempesona. Baru saja kau telah melakukan sesuatu yang telah menggetarkan hatiku. Kau mendekapku pada saat prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di sekitar gua ini. Ratanja, dekapanmu lembut sekali. Aku merasa aman dalam dekapanmu. Aku merasa terlindung. Dan aku sungguh-sungguh merasa terhibur. Kau tidak percaya, Ratanja? Ya, kau mungkin tidak percaya. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Ratanja, apakah kau mempunyai seorang pacar? Tidak. Kau mempunyai seorang kekasih? Aku tidak sempat memikirkan hal-hal seperti itu, Praharsini. Kau tahu sendiri, aku numpang hidup di rumah kediaman Gusti Ramapati. Dari pagi sampai sore, bahkan kadangkala sampai larut malam, aku bekerja membantu Gusti Ramapati. Kau mempunyai keahlian. Karena itu, Gusti Ramapati tidak keberatan kau tinggal di rumah kediamannya. Dia membutuhkan keahlianmu, Ratanja. Iya, aku tahu. Sudahlah, Praharsini. Lebih baik kita menggunakan waktu untuk istirahat.
kita harus membuang banyak tenaga besok pagi. Kita tidak akan tinggal selama-lamanya di ruangan gua ini, bukan? Tentu saja tidak, Ratanca. Kembali mereka merebahkan tubuhnya di lempengan batu. Praharsini membalikkan punggungnya ke dinding goa, sementara Ratanca mencoba untuk tidur. Tak lama kemudian mereka pun tertidur dengan pulas. Sementara malam merambat perlahan-lahan, Praharsini terkejut. Dia buru-buru bangkit dari tidurnya dan melihat cahaya matahari masuk ke ruangan goa. Di mana Ratanca? 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 Kemana dia pergi? Jangan-jangan aku ditinggal sendirian di tempat ini. Ratanca? 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 Praharsini segera melangkah meninggalkan ruangan goa. Dia mencari Ratanca ke sana kemari. Dia menjadi cemas. Dia takut ditinggal sendirian di tempat itu. Aduh, warnanya merah. Sepertinya buah itu lezat sekali. Daripada kelaparan, lebih baik aku makan beberapa buah. Praharsini melangkah perlahan-lahan mendekati sebuah pohon perdu. Pohon itu berbuah dengan lebatnya, dan buahnya berwarna merah. Merah mengundang selera. Praharsini memetik buah itu, mengusap dengan tangannya yang halus, kemudian bermaksud menggigitnya. Jangan dimakan. Jangan kau makan buah itu, Praharsini. Buah itu mengandung racun yang sangat berbahaya. Tapi Ratanca, lihatlah, buah ini sepertinya lezat sekali. Warnanya merah. Iya, warnanya merah. Dan nampaknya lezat sekali. Tapi sesungguhnya buah itu mengandung racun yang sangat ganas. Kalau kau memakannya, dalam waktu yang tidak lama, tubuhmu akan kejang dan menjadi biru. Buanglah. Jangan sentuh lagi buah itu. Dan ayo, ikut aku. Aku sudah mencari buah-buahan yang enak untuk dimakan. Ayo, Praharsini. Baiklah, Ratanca. Terima kasih atas nasihatmu. Untung aku belum sempat memakannya. Rasanya enak juga. Hanya agak sepet. Pilih yang agak tua. Yang seperti itu masih muda. Ini, lihatlah. Yang begini sudah tua. Yang kulitnya sudah agak berwarna coklat. Buah ini sama sekali tidak mengandung racun. Kau bisa memakannya tanpa merasa takut keracunan. Di tengah hutan belantara seperti ini, ya lumayan untuk mengganjal perut. Asal jangan terlalu banyak. Aku sudah menghabiskan 3 buah. Yang penting perut tidak kosong. Sebab kita akan segera melanjutkan perjalanan. Kemana, Ratanca? Apa kau sudah mempunyai rencana? Entahlah. Kau sendiri bagaimana? Ya, aku ikut kau saja, Ratanca. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Jiwa ragaku, keselamatanku, kuserahkan sepenuhnya kepadamu.
Aku belum tentu bisa terus-menerus bisa melindungimu, Prarsini. Tapi aku percaya kau bisa melindungiku. Oh iya, aku ingat. Bagaimana kalau kita ke desa Pasuruan 1? Pasuruan 1? Iya. Maksudmu ke rumah saudara angkatmu? Iya. Kita bisa tinggal sementara di rumah kakak angkatku. Mudah-mudahan saja kakak angkatku masih menjadi seorang tabib dan masih tinggal di Pasuruan 1. Tapi Ratanca, aku malu nanti kakakmu marah padaku. Mengapa dia harus marah? Kau tidak mempunyai salah apa-apa kepadanya. Aku takut kakak angkatmu marah karena aku telah menyeret-nyeretmu ke dalam kesulitan. Kakak angkatku seorang wanita yang lembut dan bijaksana. Dia tentu tahu persoalan kita. Dia tentu dapat memahami masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana? Kita lanjutkan perjalanan? Apakah prajurit-prajurit Majapahit itu sudah tidak berkeliaran lagi di sekitar tempat ini? Mudah-mudahan saja tidak. Kita memang harus selalu waspada. Ayolah Prarsini, mumpung hari masih pagi. Ratanca melangkah ke arah kudanya. Kuda itu sekarang sudah berdiri di bawah pohon. Ratanca mengelus kuda itu. Praharsini berdiri di belakangnya. Apakah kuda ini sudah sehat kembali, Ratanca? Dia tidak sakit. Justru sekarang tubuhnya dalam keadaan segar bugar. Semalam dia tidur pulas sekali. Dan pagi-pagi tadi, aku sudah memberinya minum dan makan rumput. Nah, lihatlah. Dia sudah nampak lincah, bukan? Iya, aku tahu. Kau sudah bosan menunggu di bawah pohon ini. Kita akan segera melanjutkan perjalanan. Nah, ayo Prarsini, naiklah. Sudah lama sekali aku tidak pergi ke Pasuruan 1. Mudah-mudahan saja kita tidak tersesat jalan. Kemana arah tujuan perjalanan kita, Ratanca? Ke sana atau ke sebelah sana? Ke sana, ke sebelah timur, ke arah pantai Jawa bagian timur. Ratanca sudah tiba di anak sungai Berantas. Sungai itu merupakan batas alam antara daerah sekitar hutan tarik dan daerah pantai. Kita sudah hampir memasuki daerah pantai Prarsini. Apakah Pasuruan 1 masih jauh? Iya, mungkin masih jauh. Aku sendiri tidak tahu persis. Sepertinya hari mau hujan, Ratanca. Iya. Lihatlah, mendung bergulung-gulung di angkasa. Angin bertiup kencang sekali. Iya, nampaknya kita harus menunda perjalanan. Kita harus mencari tempat untuk menginap malam ini. Tak ada sepotong pun rumah di sini. Di mana kita akan menginap? Ya, di mana saja. Yang penting kita tidak kehujanan. Yang penting ada atap untuk berlindung. Alangkah baiknya kalau kita bisa menemukan sebuah gua. Kalau begitu, kita cari saja sebuah gua untuk menginap. Iya. Dan di sini kita tidak repot mencari air. Di belakang gua ini ada sebuah sumber air. Ya, aku sudah melihatnya. Jernih sekali airnya. Jernih dan dingin. Aku lelah sekali. Aku mau tidur. Aku juga. Ratanca memparingkan tubuhnya di lantai goa. Demikian pula Praharsini. Tapi nampaknya mereka tidak segera bisa tidur. Ratanca membalikkan tubuhnya. Dan dia melihat Praharsini terbaring di atas lempengan batu. Matanya menatap langit-langit goa yang banyak bertonjolan batu-batu padas. Apa yang kau pikirkan, Praharsini? Aku tahu. Kau pasti sedang memikirkan Trisura. Iya, kau pasti sedang memikirkan nasib calon suamimu yang malang itu. Kasihan. Seharusnya sekarang ini kalian sudah hidup sebagai suami istri. Aku tidak mau bicara soal itu lagi, Ratanca. Bagiku, Kakang Trisura adalah seonggok kenangan di masa lalu. Kau mencintainya? Entahlah. Aku baru 2 kali bertemu dengannya. Kami tidak akrab.
Lalu mengapa kalian merencanakan untuk menjadi suami istri? Menurut pendapatku, calon suami istri harus lebih dulu bergaul dengan akrab, harus saling menjajaki, dan harus menumbuhkan benih-benih cinta. Sebenarnya, kami tidak pernah merencanakan untuk menjadi suami istri. Kakang Trisura adalah pilihan orang tuaku. Orang tua kami bersahabat. Orang tua Kakang Trisura adalah kepala desa Ganding, sedangkan orang tuaku kepala desa Buayabang. Mereka sudah sejak lama menjalin persahabatan. Baru sekarang kau ceritakan hal itu kepadaku. Karena aku pikir tak ada perlunya menceritakannya kepadamu, Ratanca. Untuk apa? Sudahlah, aku sudah mulai melupakan Kakang Trisura. Memang peristiwa itu sempat mengguncangkan hatiku. Aku sampai jatuh pingsan ketika melihat Kakang Trisura terbunuh oleh prajurit-prajurit Majapahit. Tapi sebenarnya yang paling menyedihkan ialah ketika prajurit-prajurit itu membawaku pergi ke Majapahit dan menjadikan diriku ini wanita persembahan. Sudahlah, Ratanca, semuanya sudah berlalu. Sekarang ini kita sudah berada di tempat ini, di dalam sebuah gua, dan kita menjadi dua orang buron. Kau menyesal menjadi seorang buron pemerintah Majapahit? Aku lebih suka menjadi buron daripada menjadi wanita persembahan. Kau belum tahu persis apa artinya seorang buron pemerintah Majapahit. Iya, kita memang bisa meloloskan diri dari istana Majapahit. Tapi sebenarnya kita tidak benar-benar bebas. Setiap saat kita bisa saja ditangkap kembali. Dan aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kita dapat ditangkap kembali. Mungkin kita berdua akan digantung di alun-alun. Ratanca, ya, aku tidak takut digantung. Aku tidak takut mati. Aku sudah menentukan pilihanku. Oh, Ratanca, kau tidak akan bisa menakut-nakuti aku lagi. Tapi kau harus berjanji. Kau harus berjanji bahwa kau akan selalu bersamaku. Jangan tinggalkan aku, Ratanca. Aku membutuhkan perlindunganmu. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepadamu, Ratanca. Aku sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi atas diri kita ini. Malam terus berlalu. Tak ada lagi yang bicara. Tak ada lagi suara apa-apa kecuali suara malam, suara kesunyian malam. Ratanca sudah tidur. Praharsini pun tidur dengan pulas. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Ratanca, hujan deras sekali. Iya, hujan deras dan angin kencang. Air menerjang sampai kemari. Jangan di situ, Ratanca. Nanti pakaianmu basah semua. Kesini, tidurlah di sini. Merapat ke dinding gua ini. Aku tidak apa-apa Praharsini. Aku bisa tidur nyenyak di sini. Nanti pakaianmu basah. Tidur di sebelah sini saja dekatku. Tidak Praharsini. Aku di sini saja. Mengapa? Mengapa kau tidak mau tidur di dekatku? Apakah aku ini terlalu menjijikkan bagimu, Ratanca? Kalau begitu, ya sudah. Aku tidak akan memaksamu. Mungkin kau tidak suka padaku, atau mungkin kau benci padaku. Baiklah, kau boleh tidur di mana saja. Aku tidak akan mengusik ketenanganmu lagi. Bukan begitu, Praharsini. Aku tidak biasa tidur di dekat seorang gadis. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang kurang baik. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Ayolah, Ratanca. Buanglah pikiran yang bukan-bukan. Dan marilah kita tidur sambil bermimpi tentang diri kita masing-masing. Hujan semakin deras. Ayolah, Ratanca.
tidurlah di sini. Percayalah padaku. Aku tidak akan minta apa-apa. Aku sudah cukup merasa gembira jika kau berada di dekatku. Aku merasa gembira jika tidur dalam perlindunganmu. Ayolah, Ratanja. Baiklah, Tarsini. Kau bergeser sedikit ke sebelah sana. Nah, begitu kan lebih enak. Kau bisa tidur dengan tenang. Dan pakaianmu tidak akan basah kena percikan air hujan. Ada apa, Ratanja? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa apa? lucu sekali. Aneh sekali, bukan? Kita ini seperti suami istri saja. Hanya sepasang suami istri boleh tidur seperti ini. Aku takut kita terjebak dalam dosa. Aku takut kena kutukan para dewa. Jangan berpikir macam-macam. Lebih baik kita mencoba untuk tidur. Para dewa tidak pernah mengutuk manusia yang tidak jahat. Baiklah, mari kita tidur Tarsini. Hari masih malam. Aku merasa dingin. Angin bertiup kencang sekali. Kalau kau segera tidur, kau tidak akan kedinginan. Tidurlah. Aku akan tidur sambil menggenggam tanganmu. Ali Ratanja terkejut, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Praharsini sudah menggenggam tangannya. Gadis cantik itu tidur sambil terus memegang tangannya. Mendadak Ratanja menjadi gugup. Hatinya berdebar-debar. Jantungnya berdegup tak beraturan. Darahnya bergolak. Perlahan-lahan dia membalikkan tubuhnya ke arah Praharsini. Apa, Ratanja? Kau tidak bisa bicara denganku sekarang. Lihatlah, aku sudah tidur. Tarsini, Kau ingin berkata apa? Kenapa kau memandangku terus-menerus? Katanya kau mau tidur. Kau cantik sekali. Aku hanyalah seorang gadis, anak kepala desa. Sekalipun kau gadis desa, tapi kau cantik sekali. Terus terang Tarsini, aku tidak rela kau menjadi wanita persembahan. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tidak rela. Tapi karena aku harus menuruti segala perintah Gusti Ramapati, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang keadaannya sudah lain. Kita sudah menjadi buron seperti ini. Kita menjadi gua orang pelarian. Lalu bagaimana kalau kita sudah menjadi dua orang pelarian? Tarsini. Apa, Ratanja? Ada apa? Tiba-tiba tangan Ratanja meraih pundak gadis di sebelahnya. Ratanja sendiri melakukannya secara setengah tidak sadar. Tiba-tiba saja dia sudah memeluk Praharsini. Dan dia memeluk lebih erat ketika gadis itu sama sekali tidak menolak. Maka demikianlah, dua orang manusia berlainan jenis berdekapan di dalam goa di tengah malam hujan deras. Apa yang akan kau lakukan, Ratanja? Tarsini, aku tidak tahu mengapa aku tiba-tiba menjadi seperti ini. Kau kelihatan cantik sekali malam ini. Jangan, Ratanja. Kau sendiri mengatakan takut kena kutukan para dewa. Sekarang tidak lagi, Tarsini. Biarlah dewa mengutukku. Aku tidak peduli lagi. Kau sudah menyeretku terlalu jauh. Kau sudah membawaku ke tepi alam khayal yang indah. Dan aku tidak mungkin kembali lagi. Tarsini. Ingatlah, Ratanja. Jangan lakukan. Jangan. Aku mencintaimu, Tarsini. Benih cinta itu tumbuh dengan pesat sekali. Aku sendiri tidak habis mengerti. Aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin menjadikanmu seorang istri. Dan aku akan selalu melindungimu. Aku akan mempertaruhkan jiwa ragaku, segala apa yang kumiliki untuk keselamatanmu. Dari sini, aku tidak akan melepaskanmu kembali. Aku akan terus mendekapmu seperti ini. Ya, seperti ini.
Tanja. Tanja. Praharsini, kita akan menjadi suami istri. Harus Praharsini. Kita harus menjadi suami istri. Apapun yang akan terjadi. Tanja, aku percaya padamu, Ratanja. Kau seorang pemuda yang baik. Aku tahu kau tidak akan meninggalkan aku. Ya Tanja, peluklah aku. Ciumilah aku sepuas-puasmu. Dekaplah aku. Dekat dan jangan lepaskan lagi. Iya, aku akan terus mendekapmu. Biarlah halilintar membelah bumi. Biarlah hujan membanjiri dan menenggelamkan hutan tarik. Tapi aku akan terus mendekapmu. Mendekapmu dan mendekapmu. Praharsini. Tanja. Tanja. Praharsini. Ada apa, Ratanja? Maafkan aku. Maafkan aku, Praharsini. Kau tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Aku tidak perlu memaafkanmu. Semuanya sudah terjadi. Kita akan mendapat kutukan dari para dewa. Kita telah melanggar batas-batas kesusilaan. Kita telah menjadi orang-orang berdosa, Ratanja. Praharsini, aku menyesal sekali. Mengapa aku telah melakukannya? Aku benar-benar menyesal. Aku sendiri tidak kuasa menahan godaan itu. Dan godaan itu telah membuat kita tenggelam sampai ke dasarnya. Aku telah mencorengkan aib di dalam hidupmu. Aku telah mencelupkan tubuhmu dalam gegangan dosa. Aku telah memberimu peringatan, Ratanja. Tapi kau nekat menerjang batas-batas itu. Dan akhirnya kita berdua menelan buah dari godaan hawa nafsu. Rupanya kita belum siap, Ratanja. Kita belum siap untuk menjadi manusia dewasa. Kita masih seperti anak kecil. Kita seperti 2 ekor anak ayam yang kehilangan induknya, kemudian mencari makanan di tempat yang berbahaya. Tapi Praharsini, kau tidak usah khawatir. Kau jangan takut. Jangan gelisah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku berjanji padamu, Praharsini. Aku tidak akan berpaling pada wanita lain. Aku akan tetap mencintaimu. Dan suatu saat nanti, jika saat itu telah tiba, kita akan duduk di atas pelaminan. Kita akan menjadi suami istri. Aku berjanji, Praharsini. Kau percaya padaku, bukan? Aku percaya, Ratanja. Aku percaya. Tapi kapan saat itu akan tiba? Kita masih menjadi 2 orang pelarian. Kita masih belum tahu persis bagaimana wujudnya masa depan kita. Apakah kita akan dapat menyelamatkan diri selama-lamanya dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit? Bagaimana kalau misalnya kita tertangkap? Pertanyaan-pertanyaan ini yang masih mengganggu pikiranku, Ratanja. Iya, kita akan terus berusaha. Bapak Uang pernah mengatakan kepadaku, manusia wajib berusaha. Kemudian selebihnya serahkan kepada kekuasaan dari Sang Hyang Widi. Jika kita mau berusaha, pasti Sang Hyang Widi akan menunjukkan jalan keluarnya. Ya. Sekarang bagaimana, Ratanja? Apa yang akan kita lakukan? Hari sudah semakin siang. Rapikan dulu pakaianmu, Praharsini. Aku tunggu di luar. Aku harus memberi makan kuda itu. Dan setelah itu, Selesai. Ratanja dan Praharsini kembali meneruskan perjalanan. Mereka menyusuri bukit-bukit kecil yang bertebaran di sebelah utara anak sungai Brantas. Jarak menuju desa Pasuruhan 1 memang sudah tidak terlalu jauh lagi.
Menjelang sore hari, Ratanca sudah menginjak perbatasan desa Pasuruhan 1. Ketika mereka sedang istirahat di tepi jalan, nampak seorang gadis berkuda dari kejauhan. Ratanca buru-buru melambaikan tangannya. Ada apa, Pak? Adakah yang dapat saya bantu? Maaf, kami ingin pergi ke rumah Nyai Paricara. Di manakah rumah Nyai Paricara? Di sana. Siapa yang sedang sakit, Pak? Tidak ada yang sakit. Kami mempunyai keperluan yang lain. Saya akan mengantarkan Bapak. Saya anak gadis Nyai Paricara. Anak gadis Nyai Paricara? Apakah ketika kami masih tinggal bersama di pondok Bapak Wong? Lalu, siapakah dia, Paman? Apakah dia istri Paman Ratanca? Bukan, Ayu. Dia bukan istri pamanmu. Dia seorang gadis dari desa Buaya Bang. Kenalkan, aku Ayu Wandira. Aku Prasini. Kebetulan sekali, Paman. Ibu tidak sedang pergi kemana-mana. Ayo, Paman Ratanca. Ayo aku antarkan menemui Ibu. Ketika Ratanca dan Praharsini tiba di rumah kediaman Maisin atau Nyai Paricara, Maisin agak terkejut. Ratanca memeluk Maisin dengan penuh rasa haru. Mereka segera bercakap-cakap di ruangan serambi, ditemani Ayu Wandira, Wali Kadep, dan Rakeh Pamintihan. Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh, inilah Ratanca. Dulu dia masih bocah ketika tinggal di Pasuruhan 1. Iya, Nyai. Aku juga masih ingat. Dulu dia seringkali menemani Bapak Wong berjalan-jalan di tepi hutan mencari daun-daunan. Sekarang, sudah menjadi pemuda dewasa. Kukira kau sudah melupakan kami, Ratanca. Kukira kau sudah tidak ingat lagi desa Pasuruhan 1. Jangan berkata begitu, Kakak Maisin. Bagaimana aku bisa melupakan desa Pasuruhan 1? Aku banyak belajar tentang segala hal di desa ini. Aku berhutang budi pada desa kecil di tepi pantai ini. Bukankah kau sudah merasa hidup bahagia di Majapahit? Benar apa yang kau katakan kepadaku beberapa waktu yang lalu, Kakak Maisin. Tidak mudah tinggal di lingkungan istana. Tinggal di lingkungan istana jauh berbeda dengan tinggal di desa biasa. Kadangkala kita terpaksa menipu diri kita sendiri. Seringkali kita dipaksa bermuka dua, bermuka manis, dan berbuat seolah-olah ramah tamah. Tapi sebenarnya hati kita tertekan, jiwa kita tergencet. Benar-benar tidak ada kebebasan. Langkah-langkah kita diatur, bahkan nafas kita dihitung satu persatu. Waduh. Kalau begitu, ya lebih nyaman tinggal di desa, ya. Iya. Tak ada yang mengatur langkah-langkah kita. Tak mungkin ada yang sempat menghitung napas kita. Bahkan kita sendiri pun tidak sempat. Itu kan hanya merupakan tasemon atau bahasa isyarat. Maksud Ratanca itu sulit sekali untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan istana. Begitu. Di sana orangnya serba sibuk semua. Waktu digunakan sebaik-baiknya. Bukan begitu maksudmu, Ratanca? Benar, Bapak Rakeh. Kalau kita tidak bisa membawa diri dengan baik, rasanya sulit untuk tinggal di kalangan istana. Ratanca? Iya. Kalau kita tidak bisa membawa diri dengan baik, kita sulit tinggal di mana saja. Begitulah nasihat yang pernah diberikan Bapak Wong. Kita harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar kita. Dunia ini akan tersenyum ramah kepada kita, kalau kita pun tersenyum ramah kepadanya. Benar, Kakak Maisin. Aku pun selalu ingat nasihat Bapak Wong.
Tapi kadangkala sulit sekali untuk melaksanakannya. Ya, memang sulit sekali untuk melaksanakan dan menuruti ajaran yang baik. Oh ya, Ayu, bagaimana? Sudah kau siapkan makan untuk kami? Beres, Ibu. Di manakah kita akan makan, Ibu? Di sini saja. Kita bisa makan rame-rame sambil berbincang-bincang. Ayolah, aku juga sudah lapar. Baik, Ibu. Dan kau, Ratanja? Iya. Setelah makan nanti, aku ingin bicara empat mata denganmu. Iya, Kakak Mesin. Praharsini, Mesin, Ayu Wandira, Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan makan bersama-sama di ruangan Serambi. Mereka makan lahap sekali. Mereka makan sambil berbincang-bincang tentang berbagai macam hal. Setelah selesai makan, Mesin membawa Ratanja ke ruangan biliknya. Duduklah, Ratanja. Aku ingin bertanya sedikit kepadamu. Iya, Kakak Mesin. Sudah cukup lama juga kita tidak bertemu. Waktu itu, kita bertemu ketika aku pergi ke Majapahit untuk mengobati penyakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dan sekarang kau datang kemari. Aku melihat ada sesuatu yang tidak beres pada dirimu, Ratanja. Wajahmu kuyu, pandangan matamu penuh kegelisahan. Kau pasti sedang menghadapi kesulitan yang cukup berat. Iya, Kakak Mesin. Terus terang, aku memang sedang menghadapi kesulitan yang berat. Dan aku ingin minta pertolongan Kakak Mesin. Aku ingin minta petunjukmu. Apakah kesulitanmu itu ada sangkut pautnya dengan Praharsini, gadis yang kau bawa-bawa itu? Iya, Kakak Mesin. Ratanja. Iya. Siapa sebenarnya Praharsini itu? Dia gadis dari desa Buayabang, Kakak Mesin. Dia dibawa ke Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan. Wanita persembahan? Apa artinya? Bisakah kau menjelaskannya kepadaku? Ratanja kemudian menjelaskan apa arti wanita persembahan. Mesin mendengarkannya dengan penuh seksama. Dan setelah Ratanja selesai memberikan penjelasan, Mesin nampak mendesah dengan berat. Kalau begitu, persoalanmu cukup berat, Ratanja. Berat sekali. Kau sedang menghadapi bahaya besar di dalam hidupmu. Kalau kau tidak dapat menanggulanginya, kau tidak tabah, kau tidak mempunyai keteguhan hati, kau bisa hancur di tengah jalan. Sayang sekali. Mengapa hal ini bisa terjadi, Ratanja? Mengapa? Melihat keadaan Ratanja, dia sangat menyayangkan mengapa Ratanja sampai berani membawa lari Praharsini, wanita persembahan itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak